Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepala sekolah, guru, staf, wali murid yang saya hormati, anak soleh-soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang 7 keutamaan menyayangi anak yatim dalam Islam. Sebelum melanjutkan, silahkan subscribe ya, agar dapat info-info terbaru dari channel ini. Masihkah kita mengeluh dengan hidup kita? Seorang anak kecil sedang mencari makan. Suatu ketika Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam hadisnya, "Ana awalu ma yuftahu babal jannah." Aku adalah orang yang pertama membuka pintu surga. Maka tatkala aku buka, aku terkejut. Ada seorang wanita sudah mendahului aku membuka pintu tersebut. Lalu Nabi bertanya pada wanita tersebut, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba sudah mendahuluiku membuka pintu surga?" Lalu dia menjawab, "Aku adalah seorang wanita yang keseharianku menanggung atau menyantuni atau mengasuh anak yatim." 7 keutamaan menyayangi anak yatim dalam Islam. Anak yatim menjadi salah satu perhatian kita. Ada banyak manfaat dan keutamaan menyayangi anak yatim yang mendatangkan banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Kata yatim disebutkan sebanyak 23 kali dalam Al-Quran, yaitu 8 dalam bentuk tunggal, 14 dalam bentuk jamak, dan 1 dalam bentuk 2 musanna. Anak yatim adalah anak yang meninggal ayahnya ketika belum dewasa. Sedangkan jika yang meninggal ibunya, anak tersebut disebut piatu. Maka terhadap seorang anak yatim dan piatu, maka janganlah kamu berperilaku sewenang-wenang, dan terhadap pengemis janganlah pernah menghardik. Quran Surat Ad-Duha ayat 9 sampai dengan 10. Dalam hadis disebutkan bahwa yang dikatakan anak yatim itu adalah anak yang belum baligh. Jika ia telah baligh, maka ia tidak lagi dikatakan anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak lagi disebut yatim anak yang sudah bermimpi baligh." Hadis riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib, Sunan Abi Daud, Kitab Al-Wasaya nomor 2489. Dikutip dalam buku yang berjudul Dahsyatnya Doa Anak Yatim oleh Khalilur Rahman Al-Mahfani tentang keutamaan mencintai anak yatim. 1. Meraih peluang menjadi teman Rasulullah SAW di surga. Orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga berdekatan dengan Rasulullah SAW seperti dekatnya jari telunjuk dan jari tengah. Saya dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkannya sedikit. Hadis Bukhari, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad dari Sahal bin Sa'ad. 2. Pengasuh anak yatim dijamin masuk surga.
Kalaupun pemelihara anak yatim tidak dapat menjadi teman Rasulullah di surga karena mungkin tidak memenuhi persyaratan ideal, ia akan tetap dijamin masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas. Sehatkanlah dan panjangkanlah umur beliau ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. tiga, mendapat predikat abror, soleh atau taat kepada Allah. Keutamaan menyantuni anak yatim dan memberi makan anak yatim dan orang miskin merupakan tanda orang-orang yang abror. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan abror minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kapur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang ajabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Quran Surat Al-Insan ayat 5-6. 4. Memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong anak-anak yatim dalam berbagai bentuk kepedulian nyata merupakan ibadah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. 6. Investasi amal untuk akhirat. Manfaat menyayangi anak yatim salah satunya adalah investasi amal di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. 7. Menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Keutamaan menyantuni anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka amar makruf, mengajak kebaikan, dan nahi mungkar, melarang berbuat maksiat. Perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Siapa saja yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakan itu. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Abu Dawud dari Abu Mas'ud. Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kota Semarang, Jawa Tengah, Haji Muslimatin Jatmiko mengatakan,
Setiap anak tidak bisa memilih dilahirkan dalam seperti kondisi apa. Tidak ada yang bisa meminta untuk dilahirkan dengan kondisi orang tua lengkap atau justru tanpa orang tua. Dengan memuliakan anak yatim, setidaknya kita akan mendapat 7 keutamaan besar, antara lain dekat dengan Rasulullah di surga, melunakkan hati yang keras, terpenuhinya kebutuhan hidup, dan memperoleh perlindungan di hari kiamat. Kita boleh bersedih atau menangis karena kita masih memiliki hati nurani. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa orang tua hamba ya Allah. Sehatkanlah dan panjangkanlah umur beliau ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Ya Tapi ingatlah, di sekeliling kita masih banyak anak-anak seperti mereka. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan kasih sayang kita. Kesedihan mereka akan sedikit terobati dengan senyuman kita dan belayan kasih sayang kita. Mari kita sayangi anak-anak yatim dan piatu, khususnya yang ada di sekitar kita. Berikan hak-hak mereka dari sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Seorang laki-laki mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW karena hatinya yang keras. Nabi bersabda, "Usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin." Hadis riwayat Ahmad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi kepada orang miskin. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.